Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Bobby Fischer melawan Joshua Wagner. Permainan ini terjadi pada bulan Agustus 1963. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Fischer sebagai putih dan Wagner memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, Sicilian defense, lalu kuda ke F3 dan pion ke D6. Dilanjut pion ke D4 dan ini juga langsung dimakan saja. Layaknya Sicilian normal, kuda memakan balik, lalu kuda ke F6, dibalas kuda ke C3 dan ada pion ke A6 atau biasa disebut dengan Sicilian Natrov kawan-kawan. Oke, mungkin banyak juga yang udah hafal. Gajah ke G5 menekan kuda, dijawab pion maju ke E6, dan setelah menteri ke F3. Di posisi ini hitam selalu punya dua pilihan umum yang sering dipakai, antara gajah ke E7 atau kuda B ke D7. Nah, sedikit perbedaannya adalah pilihan ini bersifat fleksibel jika dibandingkan dengan gerakan pasif gajah E7. Ya, namun Bobby Fischer nggak membuang waktunya dan langsung bermain dengan rokade panjang. Dan ini masih normal aja guys. Menteri ke C7, gajah ke E2, gajah ke E7, dan benteng H dibawa ke E1. Nah, saat ini putih udah selesai dengan tugas openingnya. Dan jika dilihat dari bentuk bangunan ini, jelas kedua pemain sangat profesional ya. Sampai saat Wagner memilih gerakan agresif, pion ke B5. Nah, ini seru guys. Saya udah beberapa kali analisis posisi ini kan, dimana ada dua pilihan bagus yang bisa dimainkan putih. Antara pion A3 untuk mencegah pion maju ke B4, atau pilihan kedua yang juga dipilih oleh Bobby Fischer, pion ke E5. Disinilah awal permainan mulai berubah menjadi sangat-sangat brutal. Dan jika suatu saat kamu ingin memainkan variasi ini, saya sarankan harus dasari dengan pengetahuan posisi yang cukup dalam. Tapi baiklah, kita lanjut. Ini adalah double attack kan? Tapi dengan mudahnya, hitam bisa menjawab dengan gajah ke B7, balik menyerang menteri. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Jika putih terlalu takut dan menggerakkan menteri kemanapun itu, pion akan dimakan dengan kuda ataupun pion. Dan hitam akan mendominasi posisi putih. Sesimpel itu guys. Tapi tentunya Bobby Fischer adalah mantan juara dunia kan? Dia tahu gerakan terbaiknya adalah pion makan kuda dan tentu mengorbankan menteri. Perhatikan, karena ini juga berlaku sebaliknya. Jika hitam memilih memakan pion dengan gajah, maka menteri akan ke E3 dan putih akan benar-benar bisa merusak pertahanan hitam. Jadi di sini gajah harus menerima pengorbanan menteri, dan setelah gajah memakan balik dan masih menyerang benteng, kerumitan itu berawal dari sini kan kawan. Atau saya analisis aja biar lebih jelas. Semisal benteng menyelamatkan diri ke C8, terlihat bagus kan karena dia udah berhasil mendapat menteri. Tapi variasi lain dari putih adalah kuda ke D5 kawan-kawan, menyerang menteri dan gajah 3 kali. Jika menteri ke C5, dia akan terus dikejar dengan pion dan akhirnya menteri juga akan hilang. Di lain kesempatan saya akan analisis lengkap posisi itu. Tapi bagaimana jika pion makan kuda? Ya, jelas mau makan gajah dengan benteng gerakan bagus. Tapi ada yang lebih mematikan lagi kawan-kawan. Pion makan pion di G7, mengancam benteng untuk berpromosi menteri skakmat. Yes, benteng G8 masih bisa dimainkan. Tapi baru benteng makan gajah, skak, paksa raja ke D8. Lalu apa? Kuda ke E6, skak star kan kawan. Raja nggak bisa gerak, jadi pion harus memakan kuda. Lanjut benteng ke E8, double skak, paksa raja memakan benteng. Lalu gajah H5, skakmat. Sangat keren bukan skakmat seperti ini? Dan ini hanya satu dari banyak variasi rumit lainnya yang bisa terjadi. Dan kita kembali ke permainan. Nah, di sini hitam memilih memakan pion F6 dengan pion sekaligus menyerang balik gajah.
Dan jelas gajah nggak mau pergi, tapi benteng memakan pion di E6. Sangat gila bukan game ini? Bobby Fischer juga sangat terlihat menguasai setiap detailnya kawan-kawan. Karena jika benteng dimakan, kuda makan balik dan menteri akan hilang. Ya, karena jika dia gerak, masih sama gajah 5 skakmat. Nah, tapi untungnya Wagner memilih memakan gajah. Lanjutannya adalah kuda ke D5 menyerang menteri dan gajah 2 kali. Setelah menteri pergi ke D8, baru benteng makan gajah skak. Nah, ini saya harus analisis lagi biar bisa buat belajar bersama. Saya kira menteri ini disiapkan untuk makan benteng. Dan setelah kuda makan balik dan raja juga makan kuda, mungkin saya akan langsung makan benteng. Dan setelah benteng juga makan gajah, kuda ke F5 skak, raja ke E6, dan langsung saya persingkat saja dengan benteng D6 skak. Raja harus makan kuda dan benteng juga makan kuda. Oke, raja balik lagi dan benteng pun juga balik ke D3. Nah, di posisi ini hitam unggul 1 pion. Dan jika dikatakan raja hitam sangat aktif, saya setuju. Tapi pion di G5 saya rasa juga terlalu maju kawan-kawan. Ditambah untuk mindset pemain Rusia, 1 pion ya tetaplah 1 pion. Apalagi game ini sudah berada di ending. Tentu putih sedikit lebih diunggulkan di posisi ini. Dan oke, kita kembali ke permainan. Dan mungkin Wagner juga sudah mengkalkulasi itu. Dan dia memilih raja ke F8. Gak ada ampun guys. Kuda naik ke C6 terus menyerang menteri. Menteri berpindah ke C8 balik menyerang kuda. Pengorbanan yang gak ada habisnya. Gajah ke H5 kawan-kawan. Maaf, tapi mungkin ini analisis singkat terakhir biar lebih jelas lagi. Guys, jika menteri memakan kuda, benteng akan memakan pion skak. Jika raja ke G8, kuda E7 langsung skakmat. Jika raja ke E8, itu akan menjadi taktik windmill skak. Karena jika raja ke D8, tentu benteng makan benteng skakmat. Jadi raja harus kembali lagi, dan ini bisa berakhir draw jika putih mau. Atau jika dipaksakan pun, saya rasa putih masih bisa memenangkan permainan. Benteng makan skak, raja G7, benteng makan benteng, dan menteri makan benteng. Ya, kuda balik lagi ke E3, dan percayalah, kuda ini sangat-sangat kuat. Contohnya seperti pion di D6 yang sudah dipastikan akan hilang. Karena jika dilindungi dengan menteri, benteng akan tetap makan pion, dan jika menteri makan kuda F5 skak ster. Atau jika hitam mau menyederhanakan perwira, raja ke H6 menyerang gajah. Putih punya trik kecil dengan benteng makan pion skak kuda. Oke, menteri ngelawan kuda dan benteng, mungkin hitam bisa lebih efektif. Sayangnya trik kecil itu berjalan dengan pion ke G4 skak. Lihat kan, kuda sangat-sangat kuat. Ini jadi memaksa raja ke H4, lalu benteng ke H6 skakmat. Jadi kesimpulannya, sangat banyak variasi gila dalam jalur Sisilia seperti ini guys. Ya, dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jika kita perhatikan lebih detail lagi, sebenarnya di sini menteri hanya ngelawan 2 kuda kan? Jadi selain kemungkinan di analisis tadi, mungkin ini juga menjadi alasan kenapa hitam memilih bermain dengan kuda ke E6. Sayangnya, ini benar-benar sebuah gerakan yang blunder. Karena setelah Fischer memakan kuda, pion gak bisa makan balik karena benteng makan pion skak, dan kemanapun raja pergi, kuda F6 skakmat. Nah, akhirnya di sini Wagner baru sadar jika dia blunder. Menteri dipasrahkan ke F5. Mungkin untuk sekedar berharap ditukar dengan benteng. Namun, Fischer lebih puas lagi. Kuda ke D7 skak, raja G7 mungkin masih bisa terampuni. Tapi raja memilih ke G8. Yang mana itu mengizinkan Fischer memainkan kudanya lagi ke F6 skak. Sekarang raja balik lagi, benteng makan pion skakmat. Jadi setelah raja ke G7, tetap saja benteng makan pion skak, paksa raja ke H6, lalu kuda ke E3 masih menyerang menteri.
Kita udah tahu kan betapa kuatnya kuda di E3 ini. Jadi menteri harus pergi ke diagonal ini karena bisa-bisa kuda G4 akan skakmat. Jadi dia pergi ke E6 tanpa ampun guys. Benteng masih dikorbankan memakan pion. Wow, dia sadar jika memakan benteng masih skakmat. Jadi menteri pergi ke C8 dan silahkan kalian nikmati pertunjukan terakhir ini. Kuda E tetap ke G4 skak. Kali ini menteri harus makan kuda, dan setelah dimakan balik dengan kuda double skak, raja harus memakan gajah. Benteng H6 skak, paksa lagi raja memakan kuda, dan berakhir tragis skakmat dengan pion F3 kawan-kawan. Wow, sangat jenius, sangat brutal, sangat rapi, sangat cantik, dan skakmatnya pun sangat elegan. Paket komplit ini guys. Jujur saja awalnya saya nggak expect sama sekali jika Visser bermain seperti ini. Bukan untuk merendahkan, tapi pecatur lama tentu tahu jika tipikal permainan Bobby Visser biasanya sangat rapi, minim blunder, dan gak akan mudah menukar perwiranya. Itu udah kayak Magnus Carlsen-nya pemain zaman dulu guys. Atau mungkin karena dia sering kali berduel dengan Mikhail Tal, jadi nakalnya juga bertambah ya. Ya, apapun itu, ini tetap game keren paket komplit. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partinya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.